Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Zahra Tunisa. Nama saya Muhammad Novel Hairi. Kami dari kelas 5A Perbankan Syariah, mata kuliah Ekonomi Moneter. Di sini kami akan membawakan materi tentang Inflasi dan uang. Yuk langsung aja kita simak videonya. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Salah satu hal yang mengindikasikan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat devaluasi mata uang, sehingga berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan membuat biaya hidup meningkat. Secara umum, inflasi merupakan kondisi kenaikan barang dan jasa yang diukur selama 1 tahun oleh Badan Statistik Nasional. Di Indonesia, peran ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS bertugas melakukan survei guna mengumpulkan data harga berbagai barang dan jasa yang dianggap mewakili kebutuhan konsumsi masyarakat. Kemudian, data yang diperoleh nantinya akan dibandingkan harga saat ini dengan periode sebelumnya untuk mengukur tingkat inflasi. Salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang di masyarakat akibat menurunnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang menjadi naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai satuan mata uang akan semakin menurun. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tidak terkendali disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat terjadi ketika permintaan suatu barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi oleh pasokan yang cukup. Inflasi dapat disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat kenaikan biaya produksi. Dampak inflasi. Inflasi mempunyai dampak yang sangat luas terhadap perekonomian suatu negara. Berikut beberapa dampak yang dapat kita rasakan seperti 1. Berkurangnya daya beli. Ketika inflasi terjadi, maka harga barang dan jasa akan meningkat hingga nilai uang menurun. Jika hal ini terus terjadi, maka taraf hidup masyarakat akan semakin terpuruk. Ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat akan memilih berhemat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Yang kedua, nilai uang menurun. Harga barang yang semakin mahal akibat inflasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat memanfaatkan tabungan dan investasi yang seharusnya untuk dana pensiun atau kebutuhan penting lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, masyarakat akan memilih untuk tidak menabung, mengingat rendahnya nilai mata uang pada saat terjadi inflasi. Serangkaian peristiwa tersebut dapat berdampak pada industri dan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, suku bunga tinggi. Sebagai bank sentral, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi adalah dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen. Dengan demikian, aktivitas belanja konsumen akan menurun. Pembelian kebutuhan besar seperti properti dan kendaraan akan berkurang, sehingga berdampak pada pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Yang keempat, melambatnya pertumbuhan ekonomi. Berkurangnya nilai uang akan membuat masyarakat dan dunia usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan produksi dan berinvestasi. Menurunnya permintaan dari konsumen berdampak pada produksi barang dan jasa sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Buruknya, situasi dalam negeri dapat berdampak pada perekonomian di tingkat global yang melambat seiring menurunnya daya saing. Jenis inflasi berdasarkan dampak ekonomi. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Ketiga, inflasi berat.
Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30% sampai 100% per tahun. Keempat, inflasi sangat besar atau hyperinflation. Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation, di mana inflasi jenis ini terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Kedua, cost push inflation. Kemudian cost plus inflation terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barangnya naik. Yang ketiga, bottleneck inflation, di mana inflasi jenis ini merupakan campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi berasal dari domestik. Inflasi ini terjadi dan bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan pasar tetap, yang membuat harga menjadi naik. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation disebabkan karena harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena adanya kenaikan harga di negara asal barang itu diproduksi. Cara mengatasi inflasi yaitu yang pertama dengan kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan inflasi dengan cara-cara sebagai berikut. Kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan dan atau menurunkan suku bunga. Ini merupakan alat utama kebijakan moneter. Menaikkan suku bunga membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi pengeluaran dan investasi, yang pada akhirnya menurunkan permintaan agregat dan tekanan inflasi. Sebaliknya, menurunkan suku bunga dapat mendorong investasi dan pengeluaran. Yang kedua, kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Bank Sentral dapat membeli surat berharga atau obligasi dari pasar terbuka untuk meningkatkan jumlah uang beredar atau kebijakan ekspansif, atau menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang beredar atau yang disebut kebijakan kontraktif. Yang ketiga yaitu seleksi pemberian kredit secara ketat. Dengan memperketat persyaratan pemberian kredit, Bank Sentral membatasi jumlah uang yang dapat dipinjam oleh masyarakat dan perusahaan sehingga mengurangi daya beli dan tekanan inflasi. Yang keempat, politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Kebijakan ini mengatur jumlah minimum cadangan kas yang harus dipegang oleh bank-bank komersial. Menaikkan cadangan kas akan mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman, sedangkan menurunkannya akan meningkatkan kemampuan tersebut. Ini juga mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu dengan kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara atau APBN. Untuk mengatasi inflasi ini, pemerintah dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN. Mengurangi pengeluaran pemerintah dapat mengurangi permintaan agregat dan tekanan inflasi. Peningkatan tarif pajak. Meningkatkan pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat yang tersedia untuk pengeluaran, sehingga menurunkan permintaan agregat. Poin yang ketiga yaitu dengan kebijakan non-moneter. Kebijakan ini tidak langsung berhubungan dengan pengendalian uang beredar, tetapi bertujuan untuk mengatasi akar masalah inflasi. Kebijakan ini meliputi yang pertama yaitu peningkatan produksi. Meningkatkan produksi barang dan jasa dapat meningkatkan penawaran agregat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Yang kedua, kebijakan upah. Mengelola pertumbuhan upah agar tidak terlalu tinggi dapat membantu mengurangi tekanan biaya produksi dan inflasi. Yang ketiga, pengawasan harga. Pemerintah dapat melakukan pengawasan harga barang dan jasa tertentu untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh Bank Sentral, baik berbentuk kertas maupun logam. Uang memiliki nilai atau besaran tertentu yang penggunaannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang.
Nilai uang ini ditentukan oleh otoritas moneter dan dijaga stabilitasnya agar berfungsi sebagai media pertukaran yang efektif dalam perekonomian. Sistem moneter yang sehat sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap nilai dan stabilitas uang yang beredar. Fungsi uang yaitu terbagi menjadi fungsi asli. Yang pertama, sebagai alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Dengan uang, transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dibandingkan dengan sistem barter yang rumit dan kurang praktis. Uang memfasilitasi pertukaran yang cepat dan mudah antara produsen dan konsumen. Kedua, sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan ukuran nilai ekonomi. Dengan adanya satuan nilai uang, kita dapat membandingkan nilai barang dan jasa yang berbeda, memudahkan perencanaan anggaran dan menghitung keuntungan atau kerugian dalam transaksi ekonomi. Fungsi uang sebagai turunan. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Uang digunakan sebagai alat pembayaran untuk berbagai macam transaksi, mulai dari pembelian hingga transaksi bisnis berskala besar. 2. Alat penimbun kekayaan. Uang dapat disimpan sebagai bentuk penimbunan kekayaan. Namun perlu diingat bahwa menyimpan uang dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama dapat terpengaruh oleh inflasi. Ketiga, alat penunjuk harga. Harga barang dan jasa dinyatakan dalam satuan uang, sehingga uang berfungsi sebagai acuan untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa di pasar. Perubahan harga barang dan jasa dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Keempat, alat pembayaran hutang. Uang digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban finansial. Sistem pembayaran hutang yang lancar sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima, alat pendorong kegiatan ekonomi. Keberadaan uang yang cukup dan stabil dalam perekonomian mendorong kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Perputaran uang yang lancar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah keseluruhan uang yang diinginkan, diminta, atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat, atau dalam hal ini pelaku kegiatan ekonomi. Ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melakukan transaksi sehari-hari, berjaga-jaga untuk kebutuhan tak terduga, dan untuk tujuan spekulasi. Jumlah permintaan uang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, motif transaksi. Ini adalah permintaan uang yang digunakan untuk transaksi sehari-hari, seperti membeli barang dan jasa. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Permintaan uang ini untuk berjaga-jaga menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan tak terduga. Tingkat ketidakpastian ekonomi dan pendapatan dapat mempengaruhi motif ini. Individu cenderung untuk menyimpan lebih banyak uang tunai jika merasa tidak aman secara ekonomi. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Permintaan uang ini untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga aset di masa mendatang. Faktor-faktor seperti ekspektasi inflasi, suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi motif spekulasi. Investor mungkin menahan uang tunai untuk berinvestasi di pasar jika mereka mengantisipasi kenaikan harga aset. Penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia di masyarakat untuk digunakan dalam transaksi ekonomi. Jumlah penawaran uang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Pendapatan. Tingkat pendapatan nasional secara signifikan memengaruhi jumlah uang yang beredar. Pendapatan yang tinggi biasanya diiringi oleh peningkatan pengeluaran dan transaksi sehingga meningkatkan permintaan dan penawaran uang. 2. Suku bunga. Suku bunga merupakan harga dari uang. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi penawaran uang karena individu dan perusahaan lebih cenderung menyimpan uang mereka di bank untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi daripada menggunakannya untuk transaksi. Ketiga, selera masyarakat. Preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang
versus instrumen keuangan lainnya seperti deposito atau obligasi juga mempengaruhi penawaran uang. 4. Harga barang. Kenaikan harga barang secara umum dapat mendorong peningkatan permintaan uang untuk mempertahankan daya beli. 5. Fasilitas kredit. Akses kredit dari lembaga keuangan dapat meningkatkan penawaran uang karena kredit menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. 6. Kekayaan masyarakat. Total kekayaan masyarakat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk transaksi. Semakin tinggi kekayaan masyarakat, maka semakin besar potensi penawaran uang. Mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.